Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS, kali ini akan membahas sebuah tema begini ya. Detik-detik Yesus jadi Allah. Sengaja ini ya, kami memilih judul itu sengaja biar mudah dipahami. Detik-detik Yesus jadi Allah, kan sering kan banyak tayangan gitu kan, detik-detik meninggalnya Bapak X misalnya begitu, Bapak atau Ibu X ini, detik-detik Yesus jadi Allah, saudara-saudara ya. Jadi Yesus jadi Allah itu sudah terjadi belum? Sudah. Tahun 33 Masehi ketika Yesus naik ke surga, itulah detik-detik Yesus jadi Allah. Tahun berapa Pak? Tahun 33 Masehi waktu Yesus naik ke surga ya, dari Bukit Zaitun itu. Ya, di dalam mana? Di dalam Kisah 1 ayat 9 sampai 10 ya. Di dalam Kisah 1 ayat 9 sampai 10 dicatat juga di Markus 16 ayat 19 ya. Itu detik-detik Yesus naik ke surga ya. Di situ Yesus sudah jadi Allah. Nah, yang jadi masalah, kok Anda nggak tahu kalau Yesus jadi Allah? Yo, ini kan, waduh, saya ngenes ya kalau sampai, saya itu ngenes sekali loh. Saya kan jadi orang Kristen bukan baru, 35 tahun ikut Tritunggal, tambah 3 tahun, berarti sudah 38 tahun saya jadi Kristen itu. Ya, 38 tahun, 35 tahun jadi Tritunggal, 3 tahun belakangan ini baru saya Allah Esa. Walaupun sebenarnya sekolah Allah Esanya sudah 2011 saya selesai, lulus. Tapi belum bisa menerapin Allah Esa, sehingga baru 2018 ya. Udah dengan niat aku mau keluar dari yang namanya Tritunggal ya. Lalu Allah Esa. Nah, saya baru tahu, loh ternyata Yesus itu sudah jadi Allah. Kapan? Oh, udah tahun 33 Masehi. Aduh, saya ngenes ya. Termasuk saya itu ngenes sekali ya, ngenes, terenyuh hati ini. Ada sekian banyak gereja, ada sekian banyak pendeta, ada sekian banyak romo, ada sekian juta umat di Indonesia yang mengaku dirinya sebagai Kristen masih nggak tahu kalau Yesus itu sekarang Allah. Coba bayangin ya, betapa menyedihkan sekali loh ya. Sekarang ini kan Yesus Allah, tapi orang nggak pada tahu coba ya. Lalu yang disembah bukan Yesus. Aneh nggak ya? Katanya jadi Kristen, mengklaim aku juru selamatku Yesus, tapi yang disembah bukan Yesus. Padahal semua ayat Alkitab menunjukkan Yesus Allah. Masalahnya kan belum tahu Pak, betul. Nah, ini saya mau kasih tahu, detik-detik Yesus jadi Allah ya. Ini sudah ada, sudah terjadi tahun 33 Masehi. Jadi ngelus dada dulu ya. Aduh Tuhan, ya Yesus, kenapa kok kami nggak tahu? Ini sudah 2000 tahun ya. Ya makanya saudaranya. Yesus, detik-detik Yesus jadi Allah. Yesus naik ke surga tentu saja tadi ya. Kisah 1 ayat 9 sampai 10, ada juga di dalam Markus 16 ayat 19. Lalu Yesus menunjukkan sesuatu ketika dia di surga melalui seorang rasul yang namanya Yohanes. Dia kan murid yang dikasih Yesus. Yang dulu Yesus nitipin ibunya, Maria dititipin ke Yohanes ya. Padahal Yesus punya banyak adik ya, tapi kan mungkin secara ekonomi ya. Ya, tukang kayu kan bapaknya. Ya, bapaknya Yesus kan tukang kayu, punya anak 7 Maria. Ya, bayangin ya, ya pasti kehidupannya mepet ya. Lalu si ibunya Maria ini dititipin ke Yohanes. Nah, Yohanes ini yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam roh, di dalam Wahyu 1 ayat 9 dan 10, di dalam roh itu Yohanes diberi penglihatan. Nah, begini apa yang ditunjukkan oleh Yesus, ada banyak, tapi saya akan membuat 7 aja. Selebihnya itu nantilah itu ya. Jadi 7 ini akan saya tunjukkan. 1, Yesus menunjukkan tubuh kebangkitan.
Kan dulu Yesus naik ke surga nih, ting 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 ting, naik ke surga ditutupin awan kan. Lalu semua orang bertanya, Yesus kira-kira di surga masih kayak apa ya? Termasuk pertanyaan Anda para pendeta-pendeta itu. Ya, para pendeta, para romo nanya, Yesus yang naik ke surga sekarang Yesus kayak apa ya? Itu dia kan pertanyaannya. Maka dijelaskan oleh Yesus, Yesus memperlihatkan kepada Yohanes. Ya, di dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 ternyata tubuh kebangkitan di surga itu betul-betul beda dengan waktu di bumi. Catat baik-baik, betul-betul beda. Ya. Yang di surga itu di dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 matanya saja seperti nyala api. Tentu saja rambutnya putih udah pasti itu ya. Kakinya seperti tembaga yang membara. Suaranya seperti desau air bah ya. Matanya nyala api, dari mulut keluar pedang tajam bermata dua ya, sebilah pedang mata dulu, wajahnya seperti terik matahari. Nggak kebayang dong kayak gini ya, tapi bisa dilihat oleh Yohanes ya. Itu tubuh kebangkitan Yesus di surga. Jadi Anda sekarang sudah gugur ya kalau Anda mengatakan Yesus ya di surga ya sama dengan waktu bangkit. Gugur Pak, udah gugur ya Pak. Jadi Anda yang mengatakan Yesus masih sama seperti dulu waktu naik ke surga, gugur Pak. Baca Wahyu 1 ayat 13-16. Yang kedua, Yesus menunjukkan bahwa tubuh kebangkitan itu roh. Roh Pak, nggak bisa dipegang, nggak bisa. Tapi bisa dilihat, ini dia ya. Oleh mata rohnya Yohanes, oleh rohnya Yohanes, Yesus tubuh kebangkitan itu roh tapi bisa dilihat. Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29, Wahyu 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22. Yesus mengatakan hal yang sama, siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Ya, Yesus kan selalu ngomong gitu, tuliskanlah ya. Inilah perkataan dari Yesus gitu. Yesus itu kadang-kadang memakai yang kudus, yang benar, misalnya di Wahyu 3 ayat 7 dan seterusnya ya. Jadi tubuh kebangkitan di surga itu 100% roh ya. Jadi Anda jangan berpikir masih sama dengan tubuh kebangkitan yang waktu Anda lihat, Anda pikirkan waktu naik itu ya. Nomor 3, juga ditunjukkan, ini dia yang paling penting dari segala sesuatu, siapa yang duduk di surga. Yesus itu nunjukin gitu loh ya. Yesus ngomong gini ya, waktu Yesus naik ke surga kan Yesus ngomong gini, aku mau ketemu Bapakku Bapamu, Allahku Allahmu, di dalam Yohanes 20 ayat 17. Lalu Yesus nunjukin dong sama si Yohanes, dulu kan aku ngomong ya kan, aku akan ke Bapakku Bapamu, Allahku Allahmu. Nah sekarang tak tunjukin, aku mau duduk bersama Bapakku di tahtanya. Wah, gitu ya Yesus ya, gitu ya. Jadi siapa yang menang nanti aku ngaku di hadapan Bapa. Wah, boleh tunjukin Yesus gitu ya. Lalu Yesus bilang, sini, naik sini yo. Yohanes ini dalam roh ya. Lalu Yohanes lihat surga. Yohanes ketawa, tersenyum-senyum dia. Ya Yesus, nggak taunya yang duduk di surga ya engkau sendiri. Jadi aku mau duduk ya bersama Bapakku di tahtanya, nggak taunya Bapakku di tahtanya itu ya Yesus sendiri. Yesus ingin mengatakan itu. Sama dengan dulu kan, aku dan Bapa adalah satu. Anda aja yang masih muter-muter dikiranya dua pribadi, kagak. Aku duduk bersama Bapakku di tahtanya, ternyata Bapakku di tahtanya ya Yesus sendiri. Lalu ternyata di tahta surga nggak ada Yesus di kanan, Bapa di kiri, nggak ada. Ya, Yesus nunjukin itu. Yohanes, dulu kan aku ngomong kan, aku akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ingat nggak di dalam Matius 2 yang ditulis ya, kalau sekarang kan ditulis di Matius 26 ayat 64. Yesus, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Lalu Yesus ngasih tahu, nih yang maha kuasa itu aku, Wahyu 1 ayat 8. Terus yang sekarang duduk di tahta surga itu aku. Itu Yohanes ngelihat sendiri. Ya, jadi Anda yang punya pendapat di surga Bapa di kiri, Yesus di kanan, gugur. Ya, gugur 100% gugur. Tidak ada Bapa di surga. Kan Bapa itu Bapa kiasan. Ya.
Tidak ada Bapa di surga. Yang ada di surga seorang. Wahyu 4 ayat 2. Siapa dia? Yang duduk di atas surga? Ayat 8, ayat 11. Di situ dijelasin Yesus. Oke? Jadi Yesus juga menjawab Matius 26 ayat 64, anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ternyata yang maha kuasa itu Yesus sendiri, ya. Lalu dia nunjukin bahwa Bapa itu artinya Alfa Omega. Dia sampai 5 kali berkata bahwa aku Alfa Omega. Itu artinya Bapa kekal, ya. Bapa kekal adalah Bapa kiasan yang dulu Yesus sujud doa pada Bapa udah nggak ada. Anda yang punya pendapat Yesus di surga juga masih sujud kepada Bapa, Allah Bapa, salah, gugur, ya. Nomor 4, Yesus menunjukkan siapa Allah di surga. Nah, selama ini kan Anda berpendapat Allah di surga itu Allah Bapa. Tak kasih tahu, Yesus ngasih tahu. Wahyu 21 ayat 7. Aku menjadi Allahnya, Jo. Yohanes itu kan dipanggil Jo gitu aja. Jo, ya. Jo, aku yang menjadi Allah. Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 11 ayat 16, ya. Yesus disembah sebagai Allah. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa di surga yang jadi Allah itu Allah Bapa, gugur, salah, 100% gugur. Nomor 1, 2, 3, lalu Yesus juga membuktikan Markus 16 ayat 19. Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah. Tadi kan sudah ditunjukin, yang duduk di tata surga ya Yesus sendiri, lalu Allah itu ya Yesus sendiri, ya. Yesus mah duduk di sebelah kanan Allah, nggak taunya yang jadi Allah Yesus sendiri, ya. Kemudian nomor 5, ditunjukkan siapa yang maha kuasa sudah tadi, ya. Kemudian nomor 6, ditunjukkan siapa yang berkuasa di surga. Ayo, Anda pikir siapa penguasa surga? Allah Bapa, Pak? Salah. Penguasa surga itu Yesus. Wahyu 6 ayat 10, ini linknya ke Yudas 1 ayat 4. Satu-satunya penguasa di surga itu Yesus. Tidak ada dua penguasa. Jadi Anda yang berpikir bahwa di surga ada dua, Pak, penguasanya ada Allah Bapa dan Yesus. Malah kadang-kadang ada 3 juga, ya. Salah, ya. Nomor selanjutnya, nomor 7, ditunjukkan siapa yang disembah di surga. Ayo, Anda pikir yang disembah siapa? Allah Bapa, Pak? Salah. Yang disembah di surga itu Yesus, bukan Allah Bapa. Wahyu 22 ayat 3 dan 4, ya. Ya, lalu Wahyu 11 ayat 16 juga. Lalu semua ini yang saya ceritakan ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus, karena Yesus ngomong di dalam Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus. Jadi di surga Yesus nggak ngomong aku Bapa. Yesus nggak ngomong aku Bapa yang kekal, tidak. Yesus ngomong aku Yesus, ya. Bapa yang kekal, Yesus ngomong aku Alfa Omega, ya. Tidak ada di surga ada Allah Bapa yang dulu Yesus doa dan sujud pada Allah Bapa. Yang dulu orang-orang doa Bapa kami. Tidak ada. Di surga yang duduk di tata surga Yesus, yang disembah di surga Yesus, ya. Sebagai satu-satunya penguasa surga Yesus. Apalagi Alfa Omega Maha Kuasa Yesus. Allah di surga Yesus, ya. Apalagi juru selamat udah otomatis Yesus. Jadi ini 7 atau 8 poin ini. Selebihnya masih banyak. Nanti ada anak domba, terus di situ ada penghakiman, ada rapture, ada Gog dan Magog, kerajaan 1000 tahun, ada penciptaan langit bumi baru, ada Yerusalem baru, ada pemerintahan di surga, ya. Nggak usah saya buka yang itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini detik-detik Yesus jadi Allah. Sekarang sudah 2000 tahun Yesus jadi Allah. Anda yang masih belum tahu ternyata Yesus Allah, berarti nyembahnya ke siapa? Ke Yesus. Doanya ke siapa? Ke Yesus. Tidak ada doa Bapa, ya. Yohanes 16 ayat 26 sudah sangat clear kok. Yesus nyuruh doa kepadaku, ya. Jangan doa lagi ke Bapa. Lucu dan bahkan dibilang ora waras, ya. Bapa tidak ada di surga, kok kamu doa pada Bapa lu? Ya, tidak ada Bapa yang dulu kalian doa, dulu para rasul doa, dulu Yesus doa, itu udah nggak ada. Itu Bapa kiasan. Yang ada Bapa kekal adalah Yesus sendiri, Alfa Omega. Yesus 5 kali ngomong Bapa kekal, Alfa Omega.
Alfa Omega itu artinya Bapa kekal, ya. Clear ya? Jadi detik-detik Yesus jadi Allah. Jangankan orang Kristen ya, orang-orang mu'alaf pun sekarang udah ngelus dada. Apa yang kami mau bantah dengan HTD? Nggak ada bisa lagi. Mau bilang Allahnya 3, HTD Allahnya 1. Mau bilang Yesus manusia, ini sudah dijelasin dari kemarin-kemarin. Yesus Allah. Di surga, ayat Alkitab semua, apanya yang mau dibantah? Udah nggak bisa lagi mu'alaf ya. Mu'alaf debat sama Kristen kambing. Wah, udah seru deh, paling seru itu mah. Kristen kambing kan nggak sadar kalau Yesus sudah jadi Allah toh. Iya ya, jadi sasaran tembak. Udah gitu Allahnya 3 lagi. Tembak terus, kadang-kadang nyembah patung gitu. Yesus dijadikan patung, Maria dijadikan patung gitu. Doanya pakai tasbih 500 kali ya, jadi sasaran tembak semua. Ya, ketika Anda kembali ke Alkitab, ayo ikuti apa yang tertulis di Alkitab. Waduh. Terus kalau kita nggak nyembah Yesus selamat nggak? Aduh, ya kagak lah. Anda ditipu berkali-kali oleh pendetamu, oleh romo kamu. Nyembah Bapa masih masuk surga. Ya ditipu, udah puluhan tahun kamu ditipu, ya. Sekarang sudah tahu toh, tidak ada Bapa di surga. Lah Bapaknya nggak ada, demi nama Ba. Aduh. Dari pagi sampai pagi demi nama Ba. Lah Bapaknya kagak ada, waras porason. Ayo, jadilah smart, jadilah cerdas, bener ini. Ya meskipun khotbahnya pendeta HTD bikin telinga merah, kuping merah, tapi ini semua bener. Anda mau cek kayak apapun juga, betul. Yesus duduk di tata surga. Yesus Allah di surga, Yesus penguasa di surga, Yesus disembah di surga, Yesus maha kuasa. Belum yang lain ini ya. Nanti ada dan lain-lain, anak domba dan lain sebagainya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut baptisan hari Sabtu tanggal 21 di Bogor ya, langsung datang aja, WA, nanti WA langsung, Pak aku di Bogornya mana ya, pasti gampang dicari lah ya, pasti di kota ya. Terus yang mau ikut sekolah silahkan, ada sekolah tinggal kitab ya, supaya Anda semua ngerti seperti ini. Yang mau ikut debat, setiap kami sebulan mengadakan 10 kali debat, setiap Selasa dan setiap Kamis, lalu setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Ya, ini masuk Sabtu ketiga tiap bulan ya, berarti ada debat. Silakan ya, Anda ikut aja ya. Daripada hanya maki-maki, ikut aja di Zoom ini. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian Tabibes. Haleluya.